Kembali lagi bersama saya Hermayanti Lubis dari kelas CE5C dengan NIM 2305112147. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode warna, simbol, dan lambang dalam bidang IT. Teknologi informasi atau IT menggunakan berbagai bentuk komunikasi visual seperti warna, simbol, dan lambang untuk mempermudah pemahaman pengguna maupun teknisi. Penggunaan visual ini penting karena sistem IT sering bekerja dengan data yang kompleks, sehingga tampilan visual membantu mempercepat interpretasi tanpa perlu membaca penjelasan yang panjang. Baik, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang kode warna dalam bidang IT. Kode warna digunakan untuk memberikan informasi tentang status, kondisi, atau tingkat urgensi dari suatu sistem. Warna membantu manusia mengenali informasi dalam hitungan detik. Inilah mengapa kode warna banyak dipakai pada dashboard, monitoring, aplikasi keamanan, sistem jaringan, hingga perangkat keras. Fungsi kode warna yang pertama itu memberikan informasi secara instan. Warna mudah dikenali sehingga memudahkan teknisi mengamati kondisi sistem tanpa membutuhkan waktu lama. Fungsi yang kedua untuk mengurangi kesalahan membaca status. Warna bersifat universal sehingga ketika seseorang melihat warna tertentu, ia langsung memiliki interpretasi yang sama. Fungsi yang selanjutnya untuk menandakan tingkat prioritas. Dengan melihat warna, teknisi dapat menentukan apakah suatu kondisi perlu tindakan cepat atau tidaknya. Yang selanjutnya itu untuk memudahkan monitoring sistem. Dalam sistem IT berskala besar, kode warna sangat membantu untuk memantau puluhan hingga ratusan perangkat sekaligus. Nah, yang selanjutnya itu arti kode warna yang umum dipakai. Ada beberapa kode warna yang paling banyak digunakan dalam sistem bidang IT. Yang pertama yaitu hijau, kondisi normal. Warna hijau menandakan bahwa sistem berjalan stabil dan tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Contohnya untuk penggunaan server berstatus up, koneksi jaringan stabil, dan penggunaan CPU atau RAM berada pada angka normal. Makna umumnya aman, berfungsi, dan normal. Nah, yang selanjutnya yaitu warna kuning atau amber. Ini seperti simbol untuk peringatan dini. Warna kuning menunjukkan bahwa sistem mulai tidak stabil atau ada potensi gangguan tidak berbahaya tetapi tidak perlu diperhatikan. Contoh penggunaan warna kuning ini pada penggunaan CPU terlalu mencapai batas menengah atau sinyal Wi-Fi melemah dan respons server melambat. Makna umumnya warna kuning itu yaitu waspada dan mulai bermasalah. Dan yang ketiga itu warna merah atau gangguan serius. Warna merah menandakan bahwa terjadi masalah besar yang membutuhkan penanganan segera. Contoh penggunaannya itu server down, jaringan putus total, firewall mendeteksi serangan berbahaya. Makna umum warna merah itu yaitu kritis, bahaya, harus segera ditangani. Materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu simbol dalam bidang IT. Simbol digunakan untuk menggambarkan perangkat, konsep jaringan, keamanan, dan proses teknis. Simbol mempermudah teknisi dan pengguna memahami fungsi sistem tanpa harus membaca teks panjang. Di sini ada beberapa penjelasan simbol yang paling umum. Yang pertama itu yaitu simbol jaringan. Yang pertama router, biasanya digambarkan sebagai kontak dengan antena. Fungsinya yaitu yang pertama menghubungkan jaringan lokal ke internet, yang kedua mengatur lalu lintas data, yang ketiga memberikan alat IP ke perangkat. Router adalah pusat konektivitas pada jaringan rumah maupun kantor. Dan yang selanjutnya itu switch. Ditampilkan sebagai persegi panjang dengan banyak port. Fungsinya yaitu menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan LAN. Yang kedua mengatur pertukaran data antar perangkat dan memperluas jaringan lokal. Switch banyak digunakan pada jaringan kantor, sekolah, atau gedung. Nah, yang selanjutnya yaitu server. Simbolnya berupa tower PC atau rak server. Fungsinya itu menyimpan data, menjalankan aplikasi, memberikan layanan ke pengguna lain, dan server ini dapat berupa fisik ataupun virtual.
Dan yang selanjutnya itu kabel LAN atau Ethernet. Simbolnya merupakan ujung konektor RJ45. Fungsinya yaitu untuk memberikan koneksi internet yang stabil dan digunakan untuk jaringan lokal dan memiliki kecepatan tinggi dan latensi rendah. Dan materi yang ketiga yaitu simbol keamanan IT. Keamanan sangat penting dalam IT, sehingga simbol-simbol tertentu dipakai untuk menunjukkan perlindungan atau resiko. Simbol yang pertama yaitu gembok atau lock, melambangkan keamanan data, enkripsi, akses terbatas, login aman. Biasanya muncul pada situs HTTPS atau aplikasi password. Yang kedua yaitu simbol perisai atau silent, melambangkan antivirus, firewall, sistem proteksi, dan pendeteksi ancaman. Simbol ini membuat pengguna sadar bahwa sistem dilindungi. Dan yang selanjutnya yaitu tanda peringatan atau warning. Ini digunakan untuk error, malware, risiko keamanan, dan sistem yang tidak stabil. Simbol ini memberikan peringatan agar pengguna dapat berhati-hati. Dan materi yang selanjutnya yaitu lambang-lambang umum dalam teknologi. Lambang digital dipakai secara universal dan mudah dikenali oleh semua orang. Yang pertama itu Wi-Fi, berbentuk gelombang melengkung, melambangkan koneksi internet nirkabel. Yang selanjutnya yaitu USB, lambangnya bercabang 3, menandakan fleksibilitas, data, dan daya. Ini digunakan sebagai standar port dan perangkat penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu Bluetooth, lambangnya huruf B Nordic, digunakan untuk koneksi jarak dekat antar perangkat. Yang selanjutnya Cord, simbol awan, melambangkan layanan internet, penyimpanan daring, server jarak jauh. Dan yang terakhir yaitu hak cipta atau Creative Commons, menandakan kepemilikan konten, hak pengguna, perizinan materi digital. Nah, kesimpulan dari materi ini yang pertama itu materi kode warna untuk membantu teknisi memahami status sistem secara cepat dan akurat. Dan materi yang kedua yaitu sistem IT digunakan untuk menggambarkan perangkat, jaringan, dan proses teknis secara visual. Dan materi yang ketiga yaitu lambang IT digunakan sebagai komunikasi universal agar teknologi mudah dipahami oleh semua orang. Kombinasi kode warna, simbol, dan lambang membuat sistem IT lebih efisien, terstruktur, dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga penjelasan mengenai kode warna, simbol, dan lambang dalam bidang IT dapat membantu kita untuk memahami standar visual yang digunakan dalam dunia teknologi. Jika ada penjelasan atau kalimat yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.